Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok yang ingin mempresentasikan tentang materi memori yang beranggotakan saya sendiri, Yuda Indra Putra Purnama dengan NIM akhir 225, kemudian ada Matsal Mahmud dengan NIM akhir 226, kemudian ada Danastri Fauziah dengan NIM akhir 229. Di sini ada apa itu memori? Menurut Lieberman 2004, memori adalah sistem aktif yang menerima, menyimpan, mengatur, mengubah, dan memulihkan informasi. Kemudian selanjutnya ada menurut Kuhn 2007, memori adalah sistem mental untuk menerima, menjadikan, menyimpan, mengubah, dan mengambil informasi. Kemudian yang terakhir menurut Soleh 2018, kebanyakan para ahli mendefinisikan memori atau ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau disertai adanya kemampuan yang dimiliki manusia berupa mengingat, menyimpan, memunculkan kembali pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Contohnya, orang dapat mengingat suatu kejadian, itu berarti kejadian yang diingat itu pernah dialami, seperti tentang percintaan, kemudian hari ulang tahun, dan sebagainya. Itu dalam kerangka waktu yang sangat panjang. Kemudian bagaimana proses dalam memori, itu akan disampaikan oleh rekan saya. Baik teman-teman, bagaimana sih proses dalam memori? Nah, proses dalam memori itu ada 3 teman-teman. Ada encoding, ada storage, ada retrieval. Nah, encoding sendiri adalah proses pengodean atau penyandian informasi ke dalam memori. Nah, proses ini ada yang bersifat otomatis dan ada yang membutuhkan usaha untuk dikodekan. Kalau storage adalah penyimpanan informasi, mencakup bagaimana informasi disimpan dari waktu ke waktu dan bagaimana ia direpresentasikan dalam memori. Dan yang terakhir adalah retrieval. Nah, retrieval sendiri adalah proses memori yang terjadi ketika informasi yang disimpan dalam memori keluar dari penyimpanan untuk digunakan. Teman-teman, kita bisa lihat nih gambar di samping, yaitu sebuah komputer di mana keyboard untuk penyediaan informasi yang kita ketik untuk masuk ke dalam penyimpanan hard disk. Nah, lalu data itu disimpan oleh hard disk, terus diproses untuk menampilkan apa yang data penyimpanan informasi ke layar komputer. Jadi komputer itu ada encoding kayak keyboard, storage itu hard disk, dan retrieval itu layar komputer. Jadi selanjutnya adalah ada beberapa sistem dalam penyimpanan atau storage memori yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Matsal. Boleh agak di zoom, nah udah cukup segitu. Selanjutnya, tadi sebelumnya udah dijelaskan oleh Yuda tentang apa itu memori, dan juga oleh Matsal sudah disebutkan bagaimana proses dalam memori itu dapat terjadi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem dalam penyimpanan atau storage dalam memori. Tadi Matsal sudah menjelaskan bahwa ada 3 proses dalam memori. Yang pertama encode, di mana informasi itu dikodekan. Ada storage, informasi disimpan. Dan juga retrieval, di mana informasi itu diambil kembali. Nah, ternyata di proses kedua, storage, ada terbagi dalam beberapa sistem. Jadi storage itu terbagi dalam beberapa sistem. Yang diantaranya ada sensory memory, yang kedua short term memory, dan yang ketiga long term memory. Jadi seperti yang kita tahu bahwa memori manusia itu ada batasnya. Kadang ada informasi yang memang masuk secara otomatis, tetapi ada juga yang memang membutuhkan kinerja ekstra di mana itu harus diartikan terlebih dahulu sehingga bisa dilanjutkan ke sistem-sistem selanjutnya. Nah, untuk sensory memory, sistem yang pertama ini merupakan sistem di mana informasi itu disimpan dalam kerangka waktu hanya sepersekian detik. Jadi di mana setelah informasi masuk ke dalam sistem sensory memory, itu tidak dikodekan lagi lebih lanjut, sehingga lebih mudah untuk dilupakan.
Mungkin contohnya seperti kalau kita bermain game tentang menguji ingatan atau memori, di mana kita disuruh menghafal letak gambar dalam waktu misalnya 2 menit atau 3 menit, lalu setelah itu kita ditutup gambarnya, lalu harus menebak di mana letak gambar tersebut. Nah, itu ada proses di mana kita mengingat dari bentuknya, ada juga proses kita mengingat dalam hal warnanya. Nah, atau mungkin contoh dari sensory memory, misalnya kalau kita masuk ke dalam ruang kelas baru, kita berkenalan dengan banyak sekali orang, dan itu tidak secara otomatis semua orang yang baru kita kenal itu kita hafal namanya. Karena ini ada proses di mana perkenalan itu biasanya hanya terjadi sekali, dan sensory memory ini tidak mampu untuk melanjutkan kembali karena tadi kurangnya pengulangan dari informasi yang didapat. Lalu selanjutnya ada short term memory. Nah, dalam sistem short term memory, si informasi ini sudah lolos dari sensory memory dan akhirnya sudah mendapat perhatian atau sudah diartikan lebih lanjut sehingga dia masuk ke dalam short term memory. Di dalam short term memory ini informasi disimpan dalam kerangka atau jangka waktu sekitar 15-30 detik paling lamanya. Mengapa begitu? Karena mungkin saja ya tadi kurangnya pengulangan dari informasi tersebut. Jadi setelah informasi masuk ke memori sensorik, dia sudah lolos dari sensory memory atau memori sensorik, dia mendapatkan perhatian selektif dari sistem memorinya itu sendiri, lalu dilanjutkan ke dalam short term memory. Tapi di dalam short term memory dia tidak lolos seleksi untuk masuk ke dalam sistem selanjutnya, sehingga si informasi itu hanya disimpan selama 15-30 detik. Mungkin contohnya kalau kita tersesat di jalan, lalu kita butuh direction atau arahan. Lalu kita bertanya kepada seseorang, misalnya, bagaimana cara untuk bisa sampai ke rumah ini, misalnya, dan orang tersebut tahu alamat yang kalian tanyakan, lalu mereka memberikan arahan jalan. Nah, biasanya informasi itu hanya bisa disimpan selama 15-30 detik, ataupun kayak contohnya teman-teman mau menghafalkan nomor telepon seseorang. Biasanya itu juga memorinya tersimpan di dalam sistem short term memory. Lalu yang terakhir ada sistem long term memory atau memori jangka panjang. Jadi setelah informasi masuk, dia masuk ke dalam sensory memory. Dari sensory memory itu dia diartikan lagi lebih lanjut, lalu masuk ke dalam short term memory, dan dalam filter atau mungkin proses selanjutnya dia lolos, berhasil dikodekan, akhirnya dia berhasil masuk ke long term memory. Nah, dalam long term memory, informasi yang masuk itu disimpan dalam kerangka waktu yang panjang. Bisa jadi seperti seumur hidup jangka waktunya. Contohnya hari ulang tahun, anniversary, atau mungkin ada beberapa momen-momen yang memang membahagiakan atau mungkin memang berkesan, entah itu kesannya baik ataupun kesannya buruk. Contohnya mungkin teman-teman pernah mendapat omongan yang tidak enak dan menyakitkan hati, lalu akhirnya membuat sakit hati atau mungkin sampai trauma. Nah, itu merupakan contoh dari long term memory. Boleh ke selanjutnya, Mas Al? Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh yang pertama kali mempelopori penelitian terkait memori. Jadi zaman dahulu saat awal-awal di mana ilmu psikologi ini baru berkembang sebagai ilmu, ada beberapa penelitian yang memang mau meneliti bagaimana proses mental di dalam diri manusia, yang mana memang memori ini adalah salah satu proses mental atau mental system yang ada di dalam diri manusia. Jadi saat itu ada tokoh yang bernama Hermann Ebbinghaus, yang merupakan seorang psikolog berkebangsaan Jerman, yaitu menaruh perhatian lebih terhadap bagaimana sistem memori dari manusia itu sendiri. Ia mempelopori penelitian terkait memori ini melalui percobaan menggunakan nonsense syllables atau kata-kata yang tidak bermakna. Dan juga ia menciptakan kurva lupa Ebbinghaus atau Ebbinghaus Forgetting Curves. Nah, jadi penelitiannya ini merupakan eksperimental pertama
yang bisa dikatakan terkait tentang proses belajar dan dari ingatan itu sendiri. Nah, yang dia gunakan adalah objek netral, yaitu kata-kata yang tidak berarti. Jadi nonsense syllables atau kata-kata tidak berarti ini dipilih karena ia merasa bahwa ini merupakan objek netral. Dan juga si nonsense syllables ini dia berikan kepada dirinya sendiri dan juga beberapa orang. Lalu di mana nonsense syllables ini diberikan secara berulang-ulang dan juga diingat-ingat lagi, lalu disebutkan kembali sebanyak-banyaknya. Dan banyaknya kata-kata tak berarti ini merupakan skor dari daya ingat seseorang. Jadi semakin banyak dari kata yang dia hafalkan, lalu selanjutnya dari si kata-kata itu nanti orang-orang yang ada di dalam percobaan itu mendapatkan skor. Lalu setelah itu dalam proses mengingat itu ternyata dia menyimpulkan bahwa dalam memori itu proses mengingat dan lupa terjadi secara otomatis dan juga mekanistis. Nah, dari skor tadi ia membuat ini yang namanya kurva lupa Ebbinghaus atau Ebbinghaus forgetting curves, atau juga ada yang bilang bahwa namanya curve retensi dari Ebbinghaus. Nah, ini tuh kurva ini menjelaskan seberapa banyak skor dari ingatan atau seberapa banyak kata-kata nonsense syllables yang diingat dari si orang-orang ini, dan juga berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk bisa sampai hafal. Nah, dari kurva lupa Ebbinghaus atau Ebbinghaus forgetting curves ini ada dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, mula-mula dari apa yang telah dipelajari itu si kurvanya merosot tajam, yang mana artinya ini banyak kata-kata yang dilupakan. Jadi saat kita pertama kali belajar, ternyata tidak semua yang masuk informasi ke dalam diri kita itu memang benar-benar dihafal. Jadi lebih dominan banyak yang dilupakan. Lalu setelah diulang terus-menerus, kemerosotan dari kurva ini atau kelupaan ini berkurang. Nah, dan itu tuh setiap orang butuh waktu tertentu. Contohnya mungkin ada orang yang butuh waktu untuk belajar atau diulang hanya sekali, 2 kali, tapi ada orang yang butuh 4 kali, 5 kali untuk bisa benar-benar memahami dari informasi tersebut. Nah, setelah itu, dari kurva Ebbinghaus ini juga ditemukan suatu hukum yang namanya hukum rasio, di mana semakin banyak hal yang harus dipelajari, itu akan sebanding dengan waktu yang diperlukan untuk mempelajari. Kalau misalnya kita mempelajari 2 materi, berarti kita mungkin membutuhkan waktu 20 menit. Tapi kalau seandainya kita mempelajari 4 materi, mungkin kita butuh waktu 40 menit. Seperti itu yang dimaksud dengan hukum rasio. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi ke Yuda. Terima kasih. Baik, terima kasih Dan Astri dengan Matsal. Mungkin sekian dari kelompok kami telah mempresentasikan tentang materi memori. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.